Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 905. 905, tujuan eksplorasi. Pada saat itu, seorang prajurit korps sinyal melaporkan dari luar, Lan Xuanyu ada di sini. Biarkan dia masuk, kata Lei Juns. Lan Xuanyu dikawal oleh prajurit korps sinyal. Saat melihat keduanya, Lan Xuanyu bergegas maju beberapa langkah. Tuan, Komandan Lei, katanya. Lei Juns tersenyum dan berkata, tidak ada orang luar di sini, panggil saja saya senior. Dimanapun, saya selalu lulusan Shrek. Lan Xuanyu juga tersenyum, baiklah, senior. Lei Juns bertanya, Anda datang kali ini untuk menjalankan misi eksplorasi tingkat 5, kan? Ya, jawab Lan Xuanyu. Jadi saya datang untuk meminta bimbingan dari Anda, senior. Misi Skyfighter tingkat 5 seharusnya sangat sulit. Dalam misi tim, bahkan ada kemungkinan menghadapi ahli tingkat dewa. Tapi berdasarkan pengalaman kami terakhir kali, misi di planet sumber naga sepertinya tidak terlalu sulit. Lei Juns memberi isyarat kepada Wang Tianyu terlebih dahulu, lalu berdiri dan berkata, Junior, ikut aku. Dia membawa Lan Xuanyu ke layar besar dan mengaktifkannya, segera menampilkan peta elektronik dari area yang dijelajahi di planet sumber naga. Alasan sulitnya misi eksplorasi ini terutama karena kami menderita kerugian besar selama eksplorasi, jelas Lei Juns, ekspresinya berubah serius. Ia menunjuk posisi paling atas di peta elektronik yang menunjukkan kawasan pegunungan. Bahkan setelah perburuan terus-menerus, naga sumber terus muncul kembali. Hingga saat ini, kami masih belum menemukan prinsip di balik kelahiran mereka. Naga sumber hampir seluruhnya terbuat dari logam, tetapi naga sumber tingkat terendah pun adalah makhluk hidup, bukan benda. Mengubah logam menjadi makhluk hidup, dan memiliki kristal sumber naga, seharusnya merupakan proses yang sangat rumit. Proses kelahiran mereka adalah hal yang paling ingin dipahami oleh Federasi. Jika kita dapat menguasai proses ini, kita dapat memurnikan logam langka secara mandiri di mana saja, sehingga sangat meningkatkan efisiensi kita dalam mengembangkan semua sumber daya alam. Oleh karena itu, penjelajahan planet sumber naga tidak pernah berhenti. Kami sudah mengirimkan banyak tim untuk eksplorasi, awalnya berjalan lancar. Dari pengamatan kami, planet sumber naga tampaknya memiliki kekuatan khusus yang secara bertahap dapat menyerap kembali tubuh naga sumber yang telah meninggal ke bumi. Kemudian, naga sumber baru lahir jauh di dalam planet sumber naga. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda citra satelit. Saat dia berbicara, Lei Juns menekan beberapa tombol, dan gambar di layar berubah dari peta sebelumnya menjadi tampilan udara. Di sini, tapi lihat sisi lainnya, dia memutar gambar di layar. Planet sumber naga tidak diragukan lagi adalah sebuah planet, namun saat dia memutar layar, Lan Xuanyu menemukan bahwa di sisi lain planet sumber naga, terdapat area luas yang tertutup kabut abu-abu, sehingga mustahil untuk melihat permukaan planet dari luar. Gambar. Melalui eksplorasi selama bertahun-tahun, kami menemukan bahwa semua naga sumber berasal dari wilayah abu-abu ini. Tidak diragukan lagi, di dalam area ini terdapat rahasia kelahiran naga sumber. Ini juga merupakan sesuatu yang perlu segera diketahui oleh Federasi. Berbagai eksplorasi sudah kami lakukan terkait hal ini. Awalnya, sangat sulit untuk memasuki area ini untuk eksplorasi karena terdapat naga sumber yang sangat kuat di dalamnya. Di atas level 9, kami bahkan menemukan naga sumber yang lebih kuat, mendekati level ahli tingkat dewa di antara manusia kami. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Kemudian, Aula Dewa Perang mengirim 2 ahli tingkat dewa untuk memimpin pasukan besar untuk melakukan pembersihan, bersama dengan kapal perang udara. Namun, ketika kami bergegas ke area ini, kami tidak menemukan sesuatu yang berharga. Saat itu, kami bahkan sempat mengira tebakan kami salah. Sumber naga memang dibiarkan secara alami di planet sumber naga. Namun, ketika armada kami mundur dan para ahli tingkat dewa pergi, di sisi lain planet sumber naga, yang merupakan lokasi saat ini, area abu-abu muncul kembali. Itu jelas menghalangi pengintaian kita. Area abu-abu ini, bahkan pemindaian kesadaran dewa dari para ahli tingkat dewa tidak dapat menjelajahinya dengan jelas. Hal ini membuat kami semakin bingung, sehingga mengarah pada eksplorasi yang berkelanjutan. Namun setiap eksplorasi masih belum berhasil. Jadi, misi level 5 tim Anda tidaklah mudah.
Tujuan akhir dari misi eksplorasi adalah untuk mencari tahu mengapa area abu-abu ini muncul, dan sebaiknya untuk mengungkap rahasia kelahiran naga sumber. Jika Anda dapat mengetahui mengapa area abu-abu muncul, misi Anda dianggap selesai. Jika Anda dapat mengungkap rahasia kelahiran naga sumber, maka level misi dapat ditingkatkan ke level 6. Tidak diragukan lagi, dengan kehadiran Komandan Lei, Lan Xuanyu dan timnya menghindari banyak jalan memutar. Setidaknya mereka dapat memahami dengan jelas tujuan misinya. Jika Soul Master lain datang, mereka pasti tidak akan menerima informasi sedetail itu karena apa yang dijelaskan Lei Jun sudah melibatkan rahasia militer. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kami pasti akan melanjutkan dengan hati-hati, kata Lan Xuanyu sambil melihat area abu-abu di peta dengan mata menyipit. Misi eksplorasi ini jelas lebih sulit dari yang dibayangkan. Namun hal baiknya adalah misi tersebut memiliki jalur langsung untuk meningkatkan tingkat kesulitan ke tingkat 6. Jika mereka bisa menyelesaikan misi level 6 Skyfighter, itu pasti akan memungkinkan lebih banyak teman sekelas untuk memasuki pengadilan negeri. Lei Juns berkata dengan sungguh-sungguh, Junior, misi ini telah dijalankan dan dicoba oleh beberapa tim Skyfighters. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali, dan ada pula yang kembali dengan tangan kosong. Jadi, Anda harus berhati-hati, terutama hati-hati. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Wang Tianyu. Tiba-tiba, dia merasa agak cemas. Dengan Wang Tianyu di sini, bagaimana mungkin anak-anak muda ini mendapat masalah? Terima kasih atas saranmu, senior. Kami akan mempersiapkan dan kemudian berangkat untuk eksplorasi. Yakinlah, dalam keadaan normal, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri, jawab Lan Xuanyu. Dengan hadirnya 33 Mecha Skywing, jika mereka menghadapi situasi yang tidak ada duanya, mereka dapat dengan cepat berubah menjadi jet tempur dan mundur dari medan perang. Saat ini, segalanya berbeda dari sebelumnya. Masing-masing dari mereka memiliki Skywing Mecha sendiri, dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat. Bahkan saat menghadapi naga sumber tingkat 8, Lan Xuanyu yakin bisa mengalahkannya sendirian. Adapun naga sumber tingkat 9, mereka juga bisa mencoba mengeroyok mereka. Memburu naga sumber tingkat 9 adalah salah satu cara untuk menyelesaikan misi. Yah, Anda tidak perlu khawatir tentang dukungan logistik. Basis akan memprioritaskan kebutuhan Anda. Jika Anda memiliki persyaratan, silakan bertanya, kata Lei Jun sambil tersenyum. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, lalu bagaimana kalau memberiku 2 rudal antimateri? Mustahil. Ekspresi Lei Jun berubah, dan dia berkata dengan tidak ramah, kamu benar-benar memaksakannya. Apa itu rudal antimateri? Bisakah kamu menggunakannya? Wang Tianyu mendengus dan berkata, anak-anak nakal yang berani ini telah menggunakannya sejak lama. Beberapa tahun lalu, mereka menggunakan rudal antimateri untuk mengebom Sin Planet. Apakah menurut Anda mereka tidak berani melakukan apapun? Saya curiga mereka sendiri yang membawa rudal antimateri kali ini. Guru, tolong jangan katakan itu, motif tersembunyi Lan Xuanyu tidak diragukan lagi diketahui oleh Wang Tianyu. Dia memang membawa rudal antimateri karena dia juga membawa cincin takdir untuk kapal perang 33 Skywing. Tentu saja, dia tidak menyangka Lei Jun akan memberinya rudal antimateri. Itu hanya sebuah petunjuk, di masa depan, jika dia, secara tidak sengaja, menggunakan rudal antimateri di planet sumber naga, batuk. Lei Jun secara alami memahami maksud Wang Tianyu dan wajahnya berubah drastis. Junior, kamu tidak boleh melakukan itu. Rudal antimateri sama sekali tidak dapat digunakan di planet sumber naga. Kalau tidak, Akademi juga tidak akan bisa melindungimu. Planet sumber naga sekarang menjadi planet sumber daya terpenting. Kristal sumber naga yang diproduksi di sini dipasok ke armada besar dan bernilai tinggi. Sebuah rudal antimateri berpotensi mengganggu seluruh keseimbangan ekologi planet sumber naga. Jika naga sumber berhenti berproduksi, itu akan menjadi masalah besar. Senior, jangan khawatir. Saya tidak punya rudal antimateri. Lan Xuanyu buru-buru berkata. Dia sebenarnya tidak berniat menggunakannya, hanya sebagai tindakan pencegahan. Meminta Lei Jun juga merupakan ujian. Sekarang sepertinya rudal antimateri benar-benar tidak bisa digunakan. Soul Land 4 Chapter 906. 906, clearing dimulai. Itu bagus, Lei Jun menghela nafas lega. Dia sebenarnya agak khawatir tentang Lan Xuanyu. Terakhir kali, saat menghadapi naga sumber tingkat 8, anak ini memiliki aura tak kenal takut pada dirinya. Tuan, senior, saya akan bersiap dulu, kata Lan Xuanyu.
Saat Lan Xuanyu pergi, Lei Jun masih merasa tidak nyaman. Dia memandang Wang Tianyu dan bertanya, "Tuan, apakah menurut Anda junior ini benar-benar menggunakan rudal antimateri?" Wang Tianyu tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa." Dia bertindak dengan bijaksana dan mempertimbangkan pro dan kontra. Meski terlihat berani, sebenarnya dia sangat mahir mengendalikan situasi. Kalau tidak, akademi tidak akan begitu menghargainya. Kami tidak membutuhkan anak muda yang gegabah. Setelah meninggalkan pusat komando, Lan Xuanyu mengaktifkan komunikator jiwanya dan berkata di saluran bersama kelas, "Semuanya, istirahatlah selama 2 jam. Mulai sekarang, kita akan mulai menghitung mundur. Kami akan berangkat dalam 2 jam. Eksplorasi, berburu, memperoleh kristal sumber naga, ini semua adalah bagian dari misi mereka kali ini. Bahkan jika kristal sumber naga tingkat rendah tidak dapat memberikan mereka promosi dalam tugas mereka, mereka masih dapat menukarkannya dengan poin Skyfighter. Pada saat mereka mencapai Skyfighters level 3, mereka sudah merasakan manfaat yang didapat dari peringkat mereka. Yang satu setara dengan pangkat militer, dan yang lainnya adalah mereka sekarang dapat memanggil kapal Skyfighter untuk menjalankan misi Skyfighter. Skyfighters level 4 akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Mereka akan mendapatkan akses ke pusat pertukaran di Departemen Skyfighters. Pusat penukaran mengizinkan penukaran berbagai item langka menggunakan poin Skyfighter. Ini adalah berita yang mereka terima setelah mencapai level 3. Pusat pertukaran Skyfighters adalah tempat pertukaran berbagai keuntungan federasi di semua planet. Meskipun kekayaan alamnya mungkin tidak sebanyak Akademi Shrek dalam hal tanaman, tidak diragukan lagi tempat ini unggul dalam hal berbagai logam langka dan barang asing. Jika mereka dapat menyelesaikan misi Skyfighter level 5 kali ini dan mendapatkan lebih banyak poin Skyfighter, mereka tidak akan jauh dari menjadi Skyfighters level 4. 2 jam kemudian, ke-33 Skywing Misha berangkat dari markas planet sumber naga di bawah pimpinan Lan Xuanyu. 4 plane tempur Skywing terbang dan melakukan penjelajahan udara ke 4 arah, sementara 29 orang lainnya terus maju dengan berjalan kaki, siap bertempur kapan saja. Kami memiliki banyak waktu. Sekarang saya akan melaporkan informasi yang kami terima dari pusat komando kepada semua orang. Lan Xuanyu menyampaikan informasi yang ia terima dari Lei Jun di saluran kelas. Jadi, kami mempunyai kesempatan untuk meningkatkan misi Skyfighter kami ke level 6. Artinya kalau kita berprestasi, akan lebih banyak lagi teman sekelas kita yang bisa masuk ke pengadilan negeri. Dan kita punya banyak waktu. Sekarang saya akan mulai menyusun rencana untuk misi ini. Kali ini, Lan Xuanyu tidak lagi mencari pendapat orang lain. Begitu misi dimulai, hanya ada satu suara. Terlalu banyak pendapat akan menimbulkan kebingungan, dan tidak ada seorang pun yang meragukan hal itu. Menjelajahi wilayah abu-abu jelas berbahaya. Peluang bertemu naga sumber level 9 hampir pasti, dan bahkan mungkin ada naga sumber level 10 yang lebih kuat. Lagi pula, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kami datang, dan sudah lama sekali kami tidak mengalami pertempuran di sini. Jadi, selama 3 hari pertama, kami terutama akan membersihkan Source Dragon di pinggiran untuk mendapatkan Dragon Source Crystal untuk poin Skyfighter. Setelah eksplorasi awal, kami akan berpencar dan bekerja dalam tim yang terdiri dari 3 orang. Jika ada bahaya, hubungi bantuan di saluran publik untuk mendapatkan dukungan terdekat. Pangkalan tersebut telah berkomitmen untuk memberi kami dukungan logistik, sehingga kami tidak perlu menghemat energi. Misha Skywing dapat mundur ke markas untuk diisi ulang setelah konsumsi energinya melebihi 70%. Saya akan berada di tengah untuk memberikan dukungan kapan saja. Karena mereka ada di sini, Lan Xuanyu tidak berencana untuk bersikap sopan. Bagi mereka, naga sumber tingkat rendah adalah sumber daya. 4 plane tempur Skywing terbang dan dengan cepat mengumpulkan informasi pengintaian. Kebanyakan naga sumber masih tersebar ketika tidak ada gelombang naga sumber. Pangkalan mengirimkan tim berburu untuk membunuh mereka, dan Skyfighters juga datang untuk menyelesaikan misi dan menyerahkan kristal sumber naga. Segera, keempat pejuang Skywing menjelajahi area seluas sekitar 200 km persegi dan menemukan banyak kumpulan kecil naga sumber. Hasil deteksi dikirimkan ke semua orang, dan Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia melepaskan Skywing mech miliknya, dan armor tempurnya muncul dari kulitnya. Mechanya tertutup, menyatu dengan armor perang. Gaya armor ganda. Semua orang melakukan hal yang sama, dan keempat petarung Skywing telah kembali, membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Di bawah pengaturan Lan Xuanyu, mereka berangkat lagi, terbang ke arah yang berbeda.
Kelompok Lan Xuanyu terdiri dari dia, Tang Yuge, dan Yuanen Hui Hui. Tidak diragukan lagi, kelompok mereka adalah yang terkuat di kelas dan mengambil jalan tengah, sehingga nyaman untuk mendukung segala arah kapan saja. 33 Skywings, dibagi menjadi 11 regu, diubah dari mekanisme menjadi plane tempur, dengan cepat terbang di udara. Kecepatan para pejuang Skywing adalah yang tercepat, memungkinkan mereka mencapai naga sumber terlebih dahulu, kemudian berubah menjadi mekanisme untuk bertempur, memaksimalkan efektivitas tempur mereka. Ini adalah peran mekanisme Skywing. Segera, Lan Xuanyu dan kelompoknya menemukan sekelompok naga sumber ke arah yang dijelajahi oleh rekan mereka sebelumnya. Dari atas, ada sekitar 50 naga sumber, dengan satu naga sumber berukuran sangat besar di tengah, di tingkat ke-6, sementara yang lainnya berkisar dari tingkat ke-3 hingga ke-5. Aku akan mengurus ini, suara Tang Yuge terdengar melalui komunikator. Baiklah, kami akan melindungimu, kata Lan Xuanyu. Plane tempur Skywing Tang Yuge turun dari atas, dan permukaan plane tempur itu langsung tertutup lapisan kilau logam. Naga sumber di bawah secara alami menyadarinya, dan aliran sinar logam menyembur ke udara, menjalin menjadi berkas cahaya yang menutupi Tang Yuge. Petarung Skywing Tang Yuge tidak mengelak. Saat sinar logam ini jatuh ke permukaan plane tempurnya, pemandangan aneh terjadi. Alih-alih rusak, permukaan plane tempurnya malah menjadi lebih berkilau dengan logam, dan bahkan volumenya tampak sedikit meningkat. Ini adalah aplikasi lain dari Metal Escape, Metal Elements Devouring. Tang Yuge tidak bisa menyerap elemen logam yang melahap ke dalam tubuhnya, tapi dia bisa mengasimilasi elemen logam yang menyerangnya. Fenomena ini terjadi selama energi elemen logam lawan tidak lebih kuat dari miliknya. Saat berikutnya, petarungnya sudah seperti peluru meriam, menabrak tengah-tengah kelompok naga sumber. Kemanapun petarung itu lewat, tubuh naga sumber meleleh satu demi satu, bahkan naga sumber tingkat rendah tidak mampu melawan dan sudah hancur berkeping-keping. Salah satu alasan Lan Xuanyu memilih misi ini adalah karena Tang Yuge. Dengan budidayanya yang mencapai 8 cincin, ditambah dengan armor pertempuran 2 kata, kilim batang surgawi Tang Yuge telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Penguasaannya terhadap teknik Metal Escape sangat luar biasa, membuatnya sangat cocok untuk menghadapi naga sumber yang murni terdiri dari elemen logam. Saat petarung itu berubah menjadi Misha, ketika Misha Skywing Tang Yuge muncul di tanah, naga sumber di sekitarnya telah mati dalam jumlah besar. Anehnya, tubuh naga sumber itu menggeliat dan berubah menjadi keadaan logam. Kristal sumber naga langsung dikeluarkan dari tubuh mereka. Tidak jauh darinya, ada naga sumber tingkat 6. Pada saat ini, tubuh naga sumber tingkat 6 ini juga meleleh, tetapi ia masih tidak dapat menopang dirinya sendiri saat ia mengayunkan ekornya ke arah Tang Yuge. Tang Yuge meninju, dan cahaya keemasan samar menyala. Ketika palu ekor berat naga sumber tingkat 6 bertabrakan dengan tinjunya, palu itu langsung meleleh seperti coklat yang dilemparkan ke dalam tungku, diam-diam larut menjadi logam berat dan jatuh ke Tang Yuge, menjadi bagian dari permukaan baju perangnya. Saat berikutnya, logam yang meleleh ini telah mengembun menjadi bentuk kerucut, langsung bersiul dan menembus dada naga sumber tingkat 6. Misha Skywing Tang Yuge merentangkan tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan lingkaran-lingkaran emas menyebar. Tubuh logam dari naga sumber di sekitarnya meleleh, dan kristal sumber naga terbang satu persatu, berkumpul ke arahnya. Soul Land 4 Chapter 907. 907 Panen Besar-besaran. Seluruh pertempuran berlangsung kurang dari 1 menit, di mana lebih dari 50 naga sumber dikalahkan. Di antara mereka ada naga sumber tingkat 6, yang menemui ajalnya di tangannya. Mengambil kristal sumber naga, Tang Yuge mengibaskan residu logam dari naga sumber. Dia kemudian melayang kembali ke udara, mechanya berubah menjadi jet tempur dan bergabung kembali dengan tim. Yuge, cahaya metalik dewa milikmu, yang berasal dari cahaya dewa 5 elemen besar, telah menjadi lebih hebat lagi, puji Lan Xuanyu. Namun Tang Yuge tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Cahaya metalik dewa tidak efektif melawan makhluk lain, tapi memang bisa melawan naga sumber. Cahaya dewa logam yin mengubah baja yang paling keras sekalipun menjadi bahan yang mudah ditempa. Ketika dimasukkan dengan logam, itu melarutkan naga sumber. Efeknya bahkan melampaui penggunaan langsung cahaya dewa 5 elemen besar. Terlebih lagi, banyaknya unsur logam di area ini memungkinkan Tang Yuge mengisi kembali energinya menggunakan lampu dewa logam yin dan yang. Di planet sumber naga, kekuatan tempur berkelanjutannya tak tertandingi. Ironisnya, Lan Xuanyu agak lemah di sini.
Planet ini sebagian besar menampilkan unsur tanah dan logam tidak berada di bawah kendalinya. Hanya manipulasi elemen tanah yang mungkin dilakukannya. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan badai elemen menggunakan satu elemen pun. Medan perang yang berbeda memungkinkan para master jiwa untuk menunjukkan tingkat kecakapan tempur yang berbeda-beda. Operasi penyisiran terhadap naga sumber tingkat menengah hingga rendah dimulai. Tim 33 Skywing, masing-masing dengan kekuatan tempur rata-rata di atas ring ke-6, terdiri dari Master Armor pertempuran 2 kata dan dilengkapi dengan mekanisme Skywing, memiliki kekuatan membunuh yang luar biasa terhadap naga-naga ini. Jika dilihat dari radar skala besar, area berkumpulnya naga sumber akan menyusut secara bertahap seiring hilangnya petak-petak kecil. Saat menghadapi kelompok naga sumber yang lebih besar, beberapa tim 33 Skywing akan bergabung untuk pembersihan. Di pusat komando pangkalan Dragon Source Planet, Lei Jun's dengan cepat menerima berita tersebut. Wang Tianyu telah diatur untuk beristirahat, dan Lei Jun's tidak memiliki wewenang untuk menanyakan tentang rencana Master Pavilion. Namun, Lei Jun's sekarang menyadari pendekatan Lan Xuanyu dan timnya. Murid-murid junior ini tidak terburu-buru menyelesaikan tugas mereka, sebaliknya, mereka fokus untuk membasmi naga sumber. Komandan, apa yang harus kita lakukan dengan tim pembersihan kita? Ajudan itu bertanya sambil tersenyum masam. Dia baru saja menerima laporan bahwa beberapa tim pembersihan menghadapi kekuatan sahabat selama pertemuan dengan naga sumber. Sekutu ini dengan cepat memusnahkan naga, merebut kristal sumber naga, dan pergi. Karena efisiensinya tinggi, biarkan mereka terus berburu, jawab Lei Jun sambil tersenyum. Tetapi, Komandan, tim pembersihan kami mungkin akan merasa kesal, kata ajudan tersebut. Lei Jun melambaikan tangannya. Tujuan skuadron 33 Skywing bukanlah untuk membersihkan naga sumber di sekitarnya. Mereka memiliki misinya sendiri dan tidak akan tinggal terlalu lama. Mari kita beri libur beberapa hari kepada tim pembersihan kita. Dipahami. Wakil petugas turun untuk mengeluarkan perintah, dan wajah Lei Jun menunjukkan senyuman tipis. 33 Skywings, itu memang pilihan yang sangat cerdas. Dengan cepat menyapu naga sumber di dekat pangkalan dan secara bertahap meluas keluar. Keuntungan paling langsung adalah mendapatkan kristal sumber naga, yang dapat ditukar dengan poin untuk peringkat pejuang langit. Namun ada juga potensi niat di baliknya. Naga sumber di planet sumber naga seperti sebuah proses siklus, dengan naga baru yang lahir seiring dengan kematian naga lainnya. Biasanya, ketika jumlah naga sumber di dekat pangkalan mencapai tingkat tertentu, naga sumber dari jauh akan berkumpul. Naga sumber ini tampaknya memiliki titik awal di area melambai itu, yang seperti sarang naga sumber. Secara teoritis, kelahiran naga sumber pasti membutuhkan sebuah proses, dan sebuah proses membutuhkan waktu. Berburu naga sumber di sekitar, mengurangi jumlah mereka, dan memobilisasi naga sumber di dalam kabut tidak diragukan lagi mengurangi jumlah naga sumber di dalam kabut. Hal ini membuat tugas eksplorasi mereka menjadi relatif lebih mudah setelahnya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tentu saja itu adalah taktik yang bagus. Sebagai komandan, Lei Jun langsung melihat niat Lan Xuanyu. Rencana ini sederhana namun praktis. Seperti yang Tuhan katakan, adik laki-lakinya ini memang bukan orang yang gegabah. Namun, Lei Jun masih terkejut saat menerima laporan tersebut setelah hari pertama penyisiran. 33 Skywings menyerahkan lebih dari 3.000 kristal sumber naga. Ya, hanya dalam 1 hari, mereka membunuh lebih dari 3.000 naga sumber. Di antara mereka, ada sebanyak 15 kristal sumber naga tingkat 7 dan lebih dari 70 kristal sumber naga tingkat 6. Sisanya setidaknya level 3 atau lebih tinggi. Mereka bahkan tidak repot-repot membunuh naga sumber tingkat 1 atau 2 yang paling umum. 3.000 kristal sumber naga, ini adalah jumlah poin Skyfighter yang cukup besar. Sekalipun dibagi menjadi 33 orang, jumlahnya masih cukup besar. Setelah kembali dan istirahat, 5 jam kemudian, 33 Skywings berangkat lagi. Melanjutkan penyisiran. Semua tim penyisiran di pangkalan Dragon Source Planet telah mundur, radius operasional mereka terbatas. Tim penyisiran umumnya terdiri dari kendaraan lapis baja, tim Misha, dan beberapa senjata berat untuk pertempuran darat. Pasokan energi menjadi sebuah masalah. Tapi 33 Skywings tidak mengalami masalah ini. Dengan penerbangan jet tempur mereka yang berkecepatan tinggi, mereka bahkan tidak perlu khawatir untuk terbang kembali dari manapun di planet sumber naga. Mereka sangat cepat. Pangkalan planet sumber naga juga memiliki jet tempur, tetapi naga sumber juga bisa terbang.
Bertemu dengan naga sumber terbang masih merupakan masalah yang sangat berbahaya. Namun bagi 33 Skywings, masalah ini tentu saja tidak ada. Temui, bunuh secara langsung. Kemampuan tempur individu mereka tidak dapat dibandingkan. Pada hari pertama, dengan waktu pertarungan awal yang singkat, mereka memperoleh 3.000 kristal sumber naga. Di hari kedua, 5.000. Pada hari ketiga, saat mereka menjadi lebih akrab dengan metode pertarungan melawan naga sumber, mereka membuat penyesuaian sendiri. Akhirnya mereka memanen 6.000. Hanya dalam 3 hari, 33 Skywings telah memperoleh hampir 15.000 kristal sumber naga. Kecepatan menyapu ini hampir menyamai panen bulanan biasa di pangkalan. Ini bukan waktunya gelombang naga sumber, jadi mereka tidak bertemu naga sumber tingkat 8. Namun meski begitu, mereka benar-benar mendapatkan poin Skyfighter dalam jumlah besar kali ini. Penting untuk dicatat bahwa setelah menyelesaikan tugas tingkat rendah di planet sumber naga, mereka tidak diizinkan mengulangi tugas yang sama. Lan Xuanyu dan yang lainnya pada dasarnya menggunakan kedok tugas tingkat 5 untuk melakukan tugas tingkat rendah. Namun jumlah penyisiran ini memang terlalu besar, seperti memanfaatkan celah dalam tugas Skyfighter, memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan poin Skyfighter dalam jumlah besar. Setelah menyelesaikan tugas selama 3 hari, Lei Jun akhirnya datang mengetuk pintu mereka. Ketika dia melihat Lan Xuanyu, dia sama sekali tidak melihat kelelahan di wajah adik juniornya. Lan Xuanyu bersemangat dan sepertinya dia bisa berperang kapan saja. Adik laki-laki, sudah waktunya untuk berhenti. Anda juga perlu meninggalkan beberapa untuk tim penyisiran kami. Terlebih lagi, jika metode pembunuhanmu mengganggu keseimbangan ekologi planet sumber naga, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Lei Jun berkata dengan agak tak berdaya kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkekeh, "Senior, yakinlah. Kami sedang bersiap untuk melaksanakan misi besok. Anda pasti sudah mengetahui rencana saya untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Besok, kami akan memulai pengintaian di dekat kabut." "Baiklah." Lei Jun menepuk pundaknya dan berkata, "Adik laki-laki, harap dipahami. Duduk di posisi panglima ini, saya juga mendapat banyak tekanan. Planet sumber naga tidak boleh dikompromikan, dan saya juga perlu menyeimbangkan saudara-saudara di bawah. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak kristal sumber naga kali ini, mereka semua iri." Memang benar, lebih dari 10.000 kristal sumber naga. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Tidak ada Skyfighter yang pernah melakukan ini sebelumnya. Skyfighters yang baru tiba tidak memiliki kekuatan, dan tim dengan kekuatan tidak dapat datang ke sini untuk melakukan ini. Pasukan yang menjalankan tugas Skyfighter tingkat 5 juga mengikuti aturan tak terucapkan dan langsung menyelesaikan tugas mereka. Jika Lan Xuanyu dan yang lainnya tidak sengaja dijaga oleh Lei Jun, mereka akan diberitahu untuk berhenti berburu pada hari pertama. Kerangka waktu 3 hari juga merupakan kesimpulan yang diperkirakan Lan Xuanyu ada dalam pikiran Lei Jun. Benar saja, kini dia datang mencari mereka. Soul Land 4 Chapter 908. Bab 908, Mode Tersembunyi. Sekali lagi, jaminan diberikan kepada Lei Jun sebelum mengantar senior ini. Lei Jun cukup akomodatif terhadap mereka, menukarkan semua kristal sumber naga yang diperoleh dengan jumlah poin Skyfighter maksimum secara langsung. Tentu saja kelengkapan misi ini tidak ada peningkatan. Lei Jun punya pemikirannya sendiri, dia terkejut dengan tingkat perhatian yang ditunjukkan terhadap Lan Xuanyu seperti yang diungkapkan oleh Wang Tianyu. Terhadap junior ini, dia juga sengaja berniat berteman. Oleh karena itu, dalam kewenangannya, dia memilih untuk menutup mata. Peningkatan awal cukup besar, cukup untuk mengangkat Lan Xuanyu dan kelompoknya ke Skyfighters tingkat 4. Mereka kemungkinan besar adalah Skyfighter tingkat 4 termuda dalam beberapa tahun terakhir. Bab utama akan segera dimulai, dan momen paling kritis semakin dekat. Kali ini, Lan Xuanyu memberi teman-temannya istirahat 12 jam penuh dan mengisi kembali semua persediaan untuk Misha Skywing sebelum meninggalkan pangkalan planet sumber naga sekali lagi. 33 Skywings, 33 jet tempur, berkumpul dan terbang menuju area berkabut. Jet tempur tersebut terbang di langit yang tinggi, tidak langsung menuju ke area berkabut melainkan berkeliaran di pinggiran di bawah pimpinan Lan Xuanyu, mengamati situasi di bawah. Seperti yang telah diantisipasi Lan Xuanyu, meskipun jumlah naga sumber di dekat pangkalan telah berkurang drastis karena pembersihan mereka, di area yang lebih jauh dalam zona yang dibersihkan, naga sumber baru telah muncul. Naga sumber ini memang tampak tak ada habisnya. Semuanya, aktifkan mode sembunyi-sembunyi, perintah Lan Xuanyu.
Cahaya halus samar muncul di permukaan jet tempur Skywing, menyebabkan sedikit distorsi di udara sekitarnya. Jet tempur tersebut terus terbang di udara, namun hanya bayangan samar yang tersisa. Ini adalah teknologi dari Sekte Tang, fitur baru dari Skywing Misha setelah beberapa kali penyesuaian dan evolusi. Kemampuan siluman jet tempur mirip dengan kapal perang siluman, keduanya mengandalkan beberapa sifat khusus pembiasan cahaya untuk mencapai sifat tembus pandang. Ditambah dengan lapisan khusus pada permukaan Misha, itu bisa melindungi deteksi spiritual, radar, dan observasi visual pada tingkat tertentu. Federal Ghost Fighters terbaru juga memanfaatkan teknologi ini. Tentu saja, ke-33 jet tempur Skywing dilengkapi dengan banyak perlengkapan. Dibandingkan dengan Ghost Fighter, jet tempur Skywing lebih unggul dalam pengurangan kebisingan dan dapat menyembunyikan diri sebanyak mungkin bahkan dari sudut pandang suara. Setelah mengaktifkan mode sembunyi-sembunyi, ke-33 Skywing tidak lagi berputar tetapi langsung menuju ke arah kabut. Area berkabut hampir berada di ujung lain planet sumber naga dibandingkan dengan pangkalannya. Bahkan dengan kecepatan penuh, mereka membutuhkan waktu hampir 5 jam untuk mendekat secara bertahap. Mereka belum pernah melakukan perjalanan sejauh ini dalam pertempuran sebelumnya. Memindai radar ke bawah pada saat ini mengungkapkan sejumlah besar kelompok naga sumber, beberapa di antaranya cukup kuat. Keuntungan sembunyi-sembunyi terlihat jelas pada saat ini. Ditambah dengan penerbangan mereka pada ketinggian 8.000 meter di atas tanah, naga sumber di bawah tidak mendeteksi keberadaan mereka. Lan Xuanyu mengemudikan jet tempur Skywing-nya di garis depan, dan dari jauh, dia bisa melihat hamparan luas abu-abu di langit jauh. Itu tidak tampak seperti kabut tetapi lebih seperti kabut abu-abu kehitaman. Menurut informasi dari pangkalan, warna abu-abu ini terdiri dari debu logam, sehingga dapat memblokir berbagai deteksi. Adapun bagaimana debu logam ini terbentuk dan apa yang disembunyikannya, itulah tujuan penjelajahan mereka kali ini. Saat jarak semakin dekat, Lan Xuanyu mengeluarkan perintah agar jet tempur Skywing lainnya melayang di luar kabut dan menunggu. Dia bermaksud memasuki eksplorasi sendirian terlebih dahulu. Situasi internal kabut tidak diketahui, dan kendalinya atas jet tempur adalah yang terkuat di antara semuanya, memberinya peluang terbaik untuk mundur dengan selamat. Para sahabatnya harus memberikan dukungan eksternal dan siap membantu kapan saja. Yang paling cocok untuk penjelajahan hanyalah dia dan Tang Yuge. Sebagai pemimpin pasukan dan juga pemimpin dari 33 Skywings, Lan Xuanyu tentu saja tidak punya pilihan lain. 32 jet tempur Skywing menyebar ke segala arah. Jet tempur Skywing milik Lan Xuanyu juga melambat, perlahan-lahan mendekati kabut. Saat jet tempur Skywing miliknya memasuki jangkauan kabut, alarm yang menusuk tiba-tiba berbunyi. Lan Xuanyu terkejut dengan hubungan antara Battle Armor dan Misha, dia sekarang terintegrasi dengan Skywing. Dia segera merasakan berbagai fluktuasi yang tidak stabil pada data Misha. Terlebih lagi, di dalam kabut, sepertinya ada kekuatan tolak-menolak yang memperlambat kecepatan terbangnya. Ini. Jet tempur Skywing menjadi tidak stabil, dengan risiko jatuh setiap saat. Lan Xuanyu tidak berani gegabah, dia melepaskan kekuatan jiwanya keluar, membentuk perisai pelindung di sekitar Skywing Misha, mengisolasinya dari kabut. Baru pada saat itulah jet tempur Skywing menjadi stabil, tetapi Lan Xuanyu menemukan bahwa kekuatan jiwanya berkurang dengan cepat. Medan magnet. Di dalam kabut yang terbentuk oleh puing-puing logam ini, terdapat medan magnet yang kuat. Saat memasuki medan magnet ini, semua sistem elektronik akan langsung terganggu. Dengan kata lain, ini hampir merupakan wilayah udara terbatas. Misha akan mengalami gangguan signifikan di sini. Pada saat itu, jeritan tajam bergema, diikuti oleh kilatan cahaya yang melesat langsung ke arah jet tempur Skywing milik Lan Xuanyu dari kabut yang melambai. Jangkauan yang dicakup oleh cahaya itu sangat luas, dan sepertinya Lan Xuanyu tidak akan bisa menghindarinya. Dengan raungan naga yang bersemangat, jet tempur Skywing langsung bertransformasi di udara, berubah menjadi bentuk Skywing Misha. Sisik emas muncul di permukaan Misha, dan di saat yang sama, tinju terlempar keluar, bertabrakan dengan berkas cahaya. Kekuatan tumbukan yang kuat membuat Skywing Misha Lan Xuanyu mundur ke belakang. Di dalam kabut, naga sumber terbang yang panjangnya lebih dari 10 meter telah muncul, dan berkas cahaya terus-menerus melesat ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengerutkan kening, dia telah ditemukan. Tidak diragukan lagi, itu karena kabut. Saat memasuki kabut, tidak hanya stabilitas sistem elektronik yang terpengaruh, namun efek silumannya juga hilang, membuatnya terlihat oleh naga sumber. Namun, kabut ini tidak dapat mempengaruhi persepsi rohaninya.
Dia segera merasakan ada banyak makhluk tak dikenal yang mendekatinya dari dalam kabut, dan perasaan bahaya langsung muncul. Tanpa ragu-ragu, cahaya berwarna coklat mengembun dan meledak keluar, membentuk keberadaan seperti dinding di belakangnya. Dia kemudian mengendalikan Skywing Misha untuk segera berubah kembali menjadi bentuk jet tempur, mengubah arah, dan berakselerasi dengan kekuatan penuh, bergegas keluar dari kabut. Tidak diragukan lagi, kabut ini adalah rumah bagi naga sumber. Unsur logam yang melimpah di dalamnya meningkatkan kekuatan tempur naga sumber. Baru saja, bahkan naga sumber tingkat 7 memberikan ancaman padanya. Selain itu, dalam kabut ini, kendali Misha juga akan sangat terganggu, jumlah musuh tidak diketahui, dan mereka akan terdeteksi. Lebih baik mundur dulu. Meski memasuki kabut hanya dalam waktu singkat, Lan Xuanyu telah mengumpulkan banyak informasi berguna. Jet tempur Skywing melaju, dia tidak menghabiskan banyak waktu di dalam, hampir melaju dengan tajam, dan sudah keluar dari kabut. Saat keluar dari kabut, dia secara alami dapat melihat situasi di bawah. Lan Xuanyu menemukan bahwa sudah ada sejumlah besar naga sumber yang berkumpul menuju arah di bawah ini. Tanpa penundaan, jet tempur itu berakselerasi lagi, membubung ke atas, dan saat ia naik dengan cepat, perangkat siluman itu diaktifkan sekali lagi. Di belakangnya, lebih dari 30 naga sumber terbang meraung, tanpa henti mengejarnya. Anehnya, semua naga sumber ini berada di atas tingkat 6, dengan naga tingkat 7 menjadi mayoritas. Efek siluman secara bertahap terwujud. Dengan akselerasi kecepatan penuh Lan Xuanyu, itu adalah kombinasi kekuatan jiwa dan energi Misha yang meningkatkan kecepatan. Saat jaraknya perlahan melebar, naga sumber itu kehilangan kendali padanya. Lan Xuanyu membuka saluran tim. Bisakah kamu mendengar suaraku? Dia tidak yakin apakah komunikasinya terganggu oleh gangguan medan magnet. Saya dapat mendengar Anda. Segera, sebuah suara terdengar kembali, memastikan bahwa komunikasinya telah kembali normal setelah meninggalkan kabut.